Di saat yang demikian itulah Rapangsa dan Rawedeng telah tiba kembali setelah sebelumnya merasa melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Perjalanan yang ditempuh dengan membawa pasukan segelar sepapan menuju Krian ternyata sia-sia belaka. Dengan wajah yang merah padam dan berada di puncak, kejengkelan yang tak terbendung, Rapangsa dan Rawedeng memaksa diri bertemu Rakuti. Ratanca membuka pintu yang diketuk. Dua Winesyuka yang jengkel itu telah berdiri di depan pintu. Di Krian tidak ada apa-apa, ucap Rawedeng langsung ke persoalan yang dibawanya. Nadanya melengking tinggi. Rawedeng memandang Kuti dengan mata tidak berkedip. Napasnya berlarian. Melihat semua itu, Ratanca tak bisa menyembunyikan senyumnya. Ratanca pun terpaksa melengos ke arah lain. Rawedeng dan Rapangsa saling pandang. Tatapan mata mereka menyiratkan rasa amat tidak senang dan segera butuh penjelasan. Ada apa sebenarnya? Ucap Rawedeng dengan suara bergetar. Suasana menjadi hening. Rakuti belum juga membuka mulutnya. Rakuti memilih diam dan duduk di bibir pembaringan. Meski mendadak muncul keinginannya yang tidak tertahan lagi. Ia ingin mengobrol sumpah serapah dan berbagai makian kata-kata kotor yang dimilikinya. Namun Rakuti ternyata mampu menahan diri. Rapangsa dan Rawedeng mengalihkan pandangan kepada Tanca. Apa yang telah terjadi? Desak Pangsa. Ratanca kembali tersenyum. Kalian menjadi korban kecerdikan Bekel Gajah Mada, ucap Tanca. Kita semua menjadi korban kecerdikannya. Sekarang, marilah kita merasa betapa sebenarnya kita ini orang-orang yang bodoh di mata Bekel Gajah Mada. Kita dipermainkan oleh seorang prajurit yang hanya berpangkat bekel. Rapangsa dan Wedeng akhirnya saling pandang. Winesyuka, Rabanyak yang bersandar di dinding tidak berbicara apapun. Keadaan yang seperti tidak menentu itu membuat mereka bingung. Krian hanya tempat untuk menyesatkan kami, desak Pangsa. Ya, jawab Rakuti. Yang kita hadapi Gajah Mada yang banyak akal dan punya kecerdikan. Untuk menyulap Krian menjadi sebuah umpan pepesan kosong, tidak ada isinya. Saat ini barangkali Gajah Mada dan Jayanegara makin jauh meninggalkan kota raja ke arah barat. Krian tidak ubahnya Jayanegara palsu yang kalian kejar sebelumnya. Hanya sebuah umpan menyesatkan. Apabila ingin memburunya ke arah yang benar, mungkin jejak-jejaknya masih bisa ditemukan ke arah barat. Keparat, umpat Pangsa dan Wedeng nyaris bersamaan. Rayuyu yang semula berwajah datar tak bisa menyembunyikan senyumnya. Rayuyu yang ikut memburu Jayanegara di Kabuyutan Mojo Agung tidak akan bisa melupakan bagaimana mereka telah dipermainkan oleh Bekel Gajah Mada. Pasukan berkuda berkekuatan besar telah dibuat tumpul seperti ayam jago kehilangan tajinya. Pembicaraan itu mendadak menyebabkan Rakuti meradang. Pimpinan Winesyuka itu tiba-tiba bangkit. Ingatannya tertuju kepada Panji Saprang yang terbunuh. Kenapa bisa demikian? Berdesis Rakuti. Para Winesyuka saling pandang. Kita selalu gagal, bukan hanya karena kecerdikan Bekel Gajah Mada itu, tetapi juga karena apapun sepak terjang kita diawasi oleh telik sandi musuh. Ada telik sandi musuh di sekeliling kita
bahkan mungkin berada dalam jarak yang sangat dekat denganku. Ratanca mendadak mencuatkan alisnya. Pangsa dan Wedeng saling pandang. Apa yang diucapkan Rakuti itu sangat mengusik hati mereka. Mata-mata, tekan Rayuyu yang semula lebih banyak diam. Winesyuka Rakuti memandang Tanca dengan tatapan mata tajam, nyaris tak berkedip. Pandangan yang sama ditebar diarahkan kepada Pangsa, Wedeng, dan Yuyu. Dengan senyum kecil, senyum yang sangat aneh, Rakuti melangkah mondar-mandir. Tetapi sesaat kemudian senyum yang aneh itu lenyap digantikan oleh permukaan wajah yang sangat keruh. Perasaanku cukup peka untuk bisa menangkap keberadaan telik sandi itu, lanjut Rakuti. Aku tidak yakin Gajah Mada punya kemampuan sedemikian cerdik untuk melakukan gerakan dan mengolah berbagai langkah yang diambilnya. Gajah Mada perlu dukungan telik sandi. Aku sangat curiga ada telik sandi yang menyusup di antara kita, karena keberadaan mata-mata kita di antara Bayangkara telah mereka ketahui. Seharusnya Gajah Mada tak menyadari keberadaan Panji Saprang. Hanya jumlah yang terbatas yang mengetahui keberadaan Panji Saprang sebagai kaki tangan kita. Namun, bagaimana bekal Gajah Mada bisa mengendus hal itu dengan cepat? Ratanca termangu dan manggut-manggut. Namun Rapangsa tidak bisa menerima tuduhan itu. Kau menuduh di antara kami ada yang berkhianat. Rapangsa mendesak. Pandangan Yuyu dan Wedeng menyiratkan pertanyaan serupa. Kalau benar ada pengkhianat itu, siapa orangnya? Rayuyu ikut mendesak dengan kasar. Rupanya, meski menyimpan kecurigaan, Rakuti belum mempunyai dugaan siapa mata-mata Jaya Negara itu. Bahkan akhirnya Rakuti merasa ragu apakah memang benar dan mendasar dugaan itu. Apabila berbicara berbagai hal yang berhubungan dengan telik sandi, maka pasukan Bayangkara memiliki kesatuan kecil Sandiuda yang memang digembleng secara khusus bagaimana menjadi mata-mata yang andal. Bagi Ratanca, terasa aneh jika Rakuti mempersoalkan mata-mata di lingkungannya, apalagi di sebuah tempat yang tidak bisa diyakini telah bersih sekali. Seorang gamal perawat kuda pun bisa jadi seorang telik sandi yang menyamar. Bahkan seorang emban yang melayani sarapan atau memijat tubuhnya boleh jadi kepanjangan tangan telik sandi juga. Kegagalan Rakuti yang ia sendiri tidak menyadarinya adalah kemampuan khusus yang dimiliki pasukan Bayangkara dalam menghadapi tekanan. Sebesar apapun tekanan yang diperolehnya akan memberikan tekanan balik yang amat kuat berlipat dari tekanan yang diterimanya. Telah dikepung sedemikian rapat serta dibayangi hujan anak panah lembing serta ayunan pedang, Gajah Mada yang hanya seorang melakukan pengawalan Jaya Negara ternyata masih mampu meloloskan diri. Aku ingin beristirahat. Mendadak Rakuti mengalihkan pembicaraan. Aku ingin mengosongkan benakku. Aku ingin mendapat kesempatan untuk melupakan apapun. Kalian keluar dari ruangan ini. Tanpa banyak bicara, Rapangsa, Rawedeng, dan Rayuyu beranjak meninggalkan ruangan itu, disusul Ratanca paling belakang. Seorang prajurit berpangkat rendahan yang bertugas menjaga pintu segera menutupnya.
Dengan gagah prajurit rendahan itu berdiri di depan pintu sambil menyilangkan pedangnya. Prajurit itu berangan-angan dalam pemerintahan Rakuti nasibnya akan berubah. Ia yang selama ini menjadi prajurit rendahan berharap akan naik pangkat setidak-tidaknya menjadi lurah prajurit. Dengan demikian, ia memiliki hak untuk memerintah karena ia memiliki anak buah. Tidak seperti selama ini ia selalu diperintah. Angan-angan prajurit itu sebenarnya hanya sesederhana itu. Bila ia memiliki anak buah, ia bisa memerintah anak buahnya untuk memijat betisnya yang gampang pegal. Rayuyu menghadang langkah Ratanca. Pangsa dan Wedeng ikut mengelilinginya. Ada apa sebenarnya? Desak Pangsa. Ratanca menghentikan langkahnya. Apa yang kau maksud dengan pertanyaan itu? Pangsa yang merasa jengkel itu kian jengkel. Rakuti menyebut adanya mata-mata. Ratanca melangkah. Rapangsa, Rawedeng, dan Rayuyu mengimbangi gerak langkahnya. Soal telik sandi, jawab Ratanca. Sebagaimana kalian, aku baru mendengar kali ini Rakuti mengungkapkannya. Namun, sebenarnya apa yang diutarakan Rakuti bukan hal yang aneh. Aku pun merasakan apa yang dimaksud Rakuti itu benar, bahwa di dalam dinding istana ini memang bertebaran telik sandi musuh. Jangan kau kira setiap prajurit yang mengaku berpihak kepada kita dengan sepenuh hati memang berpihak kepada kita. Bisa jadi semua itu hanyalah luarnya, sementara isi hatinya siapa yang tahu. Prajurit yang demikian itu bisa menjadi sumber keterangan bagi bekel Gajah Mada. Lagi pula, pasukan Bayangkara memiliki Sandi Yuda. Apa yang aneh dengan mata-mata? Justru aku membenarkan karena kita berada di sarangnya. Keberadaan Panji Saprang yang dengan mudah diketahui Gajah Mada bisa jadi karena keteledoran Panji Saprang sendiri. Akan tetapi, Rayuyu memotong. Rakuti bermaksud mengatakan bahwa mata-mata itu justru berada di antara Dharma Putra Winesyuka. Tanca berhenti melangkah. Aku tidak mendengar Rakuti mengatakan itu, jawab Ratanca. Rakuti tidak menyebut di antara Winesyuka ada yang berkhianat. Rakuti hanya berhitung telik sandi musuh itu mungkin berada pada jarak yang amat dekat. Kalau memang seperti yang kau katakan, lantas siapakah mata-mata itu? Aku atau kau atau siapa? Suasana menjadi hening sejenak. Rapangsa dan Rawedeng diam terpaku. Rayuyu merasa tidak puas. Rapangsa yang masih penasaran menatap Ratanca dengan pandangan lekat dan tanpa berkedip. Apakah kegagalan kami di Krian juga menjadi bagian dari keberadaan mata-mata yang disebut Rakuti itu? Tanca tersenyum sinis. Soal itu, Rayuyu yang bisa bercerita. Tanca mengakhiri kalimatnya sambil bergegas melangkah meninggalkan ketidakpuasan yang tersirat di permukaan wajah Rapangsa dan Wedeng. Dengan singkat dan jelas, Rayuyu yang mengikuti perjalanan Rakuti ke Kabuyutan Mojo Agung menceritakan apa yang telah terjadi. Pangsa dan Wedeng makin jengkel dan penasaran. Di mata Pangsa dan Wedeng, Gajah Mada memang sosok yang sangat menjengkelkan. Dalam pada itu, bangsal yang dihuni para emban geger karena tangis seorang emban yang meledak. Semula emban itu berusaha menahan diri untuk tidak menangis, tetapi beban yang disangganya tak mampu ditahannya lagi. Seperti bendungan yang diterjang banjir,
bobol bendungan itu. "Ada apa denganmu?" bertanya emban yang sedikit lebih tua. Emban gemuk itu menangis sesegukan. "Ayo berceritalah," desak emban yang lebih tua. Dengan sekuat tenaga emban gemuk itu berusaha meredakan diri, menentramkan gejolak hatinya. "Berceritalah." Giliran emban bertubuh kurus ikut mendesak. Emban bertubuh gemuk itu masih sesegukan, tetapi di sela-sela tangisnya mulai mengalir kisahnya. "Tuanku Rakuti memanggilku." Emban gemuk itu memulai ceritanya. "Aku diminta memijiti tubuhnya." Seperti ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokan. Emban bertubuh subur itu agak tersendat. "Tak perlu ragu," bisik emban yang lebih tua. "Berceritalah. Dengan bercerita, bebanmu akan berkurang." Emban gemuk itu menunduk, tangisnya tak terdengar lagi. "Ayo," desak emban yang bertubuh kurus. "Aku..." Emban gemuk tersendat. "Tuanku Baginda Rakuti memaksaku melayaninya." Emban yang lebih tua dan emban yang bertubuh kurus itu terbelalak mendengar jawaban itu. Untuk beberapa saat emban tua itu termenung seperti berusaha mencermati keadaan. Emban tua itu seperti sedang memilah dua hal. Apakah yang terjadi itu merupakan sebuah bencana mengerikan, atau sebaliknya justru menjadi sebuah keberuntungan bagi emban gemuk itu? Emban yang lebih tua itu manggut-manggut. "Aku harus bagaimana?" Emban bertubuh gemuk itu berbisik. Emban yang berusia lebih tua itu ternyata mampu menempatkan diri sebagai sahabat yang baik. "Apa yang kau alami itu bukan sebuah bencana," berkata emban yang lebih tua itu. "Kau justru beruntung." Emban gemuk itu kebingungan. "Jika benar yang kau ceritakan itu," berkata emban yang berusia lebih tua itu, "maka nasibmu akan sangat baik. Rakuti itu seorang raja. Jika Rakuti menghendakimu, nasibmu baik sekali. Kau bisa menjadi seorang permaisuri. Kalau perbuatan Rakuti itu menyebabkan kau hamil, apalagi kalau kau bisa memberinya anak laki-laki, maka keturunanmu bisa menjadi seorang raja. Bayangkan kalau hanya seorang emban, tubuhmu gemuk dan wajahmu jelek. Kalau Rakuti menghendaki dirimu, bisa naik derajatmu. Selama ini kau menyembah, lain kali kau akan disembah-sembah. Bahkan mungkin aku harus menyembahmu." Seperti terbuai oleh semilir angin, angan-angan emban gemuk itu tiba-tiba membumbung. Ucapan emban yang lebih tua yang dibingkai dengan indah itu membuat hati emban gemuk itu senang. "Benar demikian?" tanya emban gemuk itu. Emban gemuk itu termangu, tatapan matanya dengan cepat berubah berbinar-binar. Bahkan sejenak kemudian senyumnya mengembang. "Aku bisa menjadi seorang permaisuri?" tanya emban bertubuh gemuk itu. "Tergantung. Apakah kau mampu memanfaatkan keadaan atau tidak?" jawab emban yang berusia lebih tua. "Kau harus bisa mengambil hati Rakuti dan memanjakannya. Kalau Tuanku Kuti berkenan, apa yang aku ucapkan itu benar-benar akan menjadi kenyataan." Emban bertubuh gemuk itu kian terayun. Angan-angannya makin melambung. Emban gemuk yang semula menangis sesegukan itu mendadak berubah. Senyumnya merekah seolah senyum itu meninggalkan jejak di mana-mana. "Aku tidak mengira Rakuti ternyata gemar wanita bertubuh gemuk. Selera yang aneh.
ucap emban yang lebih tua itu dalam hati. Apa yang diucapkan Tanca akhirnya menjadi kenyataan. Apa yang dilakukan Rakuti terhadap emban gemuk itu menjalar menjadi gunjingan di mana-mana. Semula hanya para emban saling berbisik, bertukar cerita. Tetapi dengan cepat cerita itu menyebarkan aroma bau busuk ke segala sudut. Cerita yang semula hanya sebatas gunjingan para emban akhirnya menjadi pembicaraan para prajurit. Bahkan cerita itu keluar pula dari dinding yang nantinya akan menjadi bibit kisah yang dibicarakan dengan seru oleh siapapun. Dalam pada itu, seiring dengan waktu yang terus berlalu, Gajah Mada yang mengiringi Jayanegara dengan dikawal Bayangkara Jayabaya terus berderap memacu kudanya ke barat. Bekel Gajah Mada yang berkuda paling depan sama sekali tidak banyak bicara. Di belakangnya, Kala Gemet berkuda sambil mulai terkantuk. Jayanegara yang pada mulanya agak canggung kian terampil memegang tali kekang kendali kudanya. Bahkan untuk beberapa saat lamanya, Jayanegara menikmati pengalaman baru itu. Berkuda ternyata bisa memberikan kegembiraan melebihi indahnya saat melihat semua orang menunduk-nunduk menyembahnya. Di belakang, pada jarak yang sedikit jauh, Bayangkara Jayabaya berkuda tanpa banyak bicara. Sesekali angan-angannya melayang menjelajahi batas ruang dan waktu. Bayangkara Jayabaya teringat pada kampung halamannya, pada ayah dan ibunya serta dua adiknya yang ada kalanya menumbuhkan kerinduan karena hampir setahun lamanya Jayabaya meninggalkan halaman rumahnya. Angan-angan Jayabaya kemudian beralih kepada seorang gadis, Donowari, anak tetangganya yang masih berada dalam ikatan kekerabatan keluarga. Gadis itulah yang selama ini menjadi pendorong pembakar semangatnya. Gadis itu pula yang dahulu kala mendorongnya untuk pergi mengubah nasib dan dengan setia menunggu kepulangannya. Kepadanya Jayabaya berangan-angan akan membangun mahligai rumah tangganya, sebagaimana Donowari berharap dengan Jayabaya akan berdampingan. "Sedang apakah kau, Donowari?" gumam Bayangkara Jayabaya. "Adakah kau saat ini membayangkan bagaimana keadaanku? Sedang apa aku?" Bayangkara Jayabaya memandang langit yang bersih dan membiarkan kerinduan hatinya berbicara. Setelah setahun berlalu dan kini ia menggenggam kebanggaan sebagai satu dari sangat sedikit pasukan khusus Bayangkara, Jayabaya merasa telah tiba waktunya memenuhi janjinya kepada gadis itu. Bahkan kepada Bekel Gajah Mada, pada sebuah hari Jayabaya pernah memperbincangkan secara khusus untuk meminta waktu menyempatkan mendahulukan kepentingan pribadinya. Bekel Gajah Mada tidak keberatan dan memberi izin. Namun, kini arah angin mendadak berubah. Sebagaimana Jayanegara yang menjadi buron, para prajurit Bayangkara juga menjadi sasaran bidik Rakrian Kuti. Bila Rakuti langgeng menjadi raja setelah tindakan makar yang dilakukannya, adakah Bayangkara masih merupakan kebanggaan? Sang waktu terus bergerak. Dengan berkuda perjalanan menjadi lebih cepat dan aman. Setidak-tidaknya makin jauh dari jangkauan pasukan berkuda pemberontak. Dengan cara pengawalan yang dilakukannya, Bekel Gajah Mada sama sekali tidak khawatir terhadap pengejaran yang dilakukan pendukung dan kaki tangan Rakuti. Apabila ada yang dicemaskan justru mata-mata musuh yang menyusup di tubuh pasukannya. Sepanjang perjalanan yang ditempuhnya, Bekel Gajah Mada terus berusaha mengotak-atik dan membuat hitungan.
menerka siapa sebenarnya pengkhianat itu, tetapi selalu terhalang oleh pengenalannya atas segenap anak buahnya yang semua baik. Siang itu pun kemudian bergeser ke arah datangnya malam yang diterangi oleh cahaya bulan terang benderang. Setelah memerlukan beristirahat sejenak untuk memberikan kesempatan kepada kuda-kuda tunggangannya mengisi perut dengan menyantap rumput menghijau yang tumbuh subur di tepian sebuah sungai, Gajah Mada memimpin perjalanan itu kembali dengan mengabaikan keluhan Jayanegara yang merasa amat pegal seluruh tubuhnya. Jauh di belakang, rombongan pasukan Bayangkara di bawah pimpinan Gagak Bongol dan Lembang Laut memacu kudanya berderap menuju arah yang sama, dan hanya beberapa jenak waktu yang mereka gunakan untuk beristirahat memberi kesempatan kuda tunggangan mereka memulihkan tenaga. Jarak yang membentang dengan ibu kota Majapahit makin jauh dan makin jauh. Membayangkan jarak yang demikian jauh itu, Rakuti tentu merasa tak yakin akan mampu meringkus Jayanegara yang dianggap bisul di tubuhnya. Apalagi dengan jarak yang demikian jauh. Pada jarak jangkauan cukup saja sulitnya tidak ketulungan, mengingat pasukan Bayangkara yang hanya kecil saja itu punya kemampuan bertahan luar biasa, juga banyak akalnya. Sang waktu bergulir hingga pagi berikutnya tiba. Jayanegara benar-benar dalam keadaan letih. Di sebuah perempatan jalan, Gajah Mada menghentikan kuda tunggangannya. Gajah Mada tidak berbicara apapun, tetapi matanya yang tajam memandang beku ke jalan panjang di depan yang entah berujung kemana. Isyarat tangan kiri yang diangkat dan mengepal segera diterjemahkan oleh Bayangkara Jayabaya. "Bagaimana Kakang Bekel?" bertanya Jayabaya. Kartiko Sinumping, Panjang Sumprit, dan Lembu Pulung memerhatikan dari atas kuda masing-masing. Mereka menjauh ketika Gajah Mada memberi isyarat dengan tangannya untuk menjauh. Ketiga Bayangkara itu tahu Bekel Gajah Mada akan memberikan perintah sandi atau perintah khusus. Orang-orang melakukannya dengan penuh gairah sampai lupa kepada anak dan istri. Tetapi bukan adu jago, ucap Gajah Mada tegas yang disimak dengan cermat oleh Jayabaya. "Apa maksudnya itu Kakang Bekel? Coba kau ulang kalimat itu," ucap Gajah Mada. Jayabaya mengerutkan kening. Orang-orang melakukannya dengan penuh gairah sampai lupa kepada anak dan istri. Namun bukan adu jago. Wajah Gajah Mada masih tetap membeku. Namun sejenak kemudian ia mengangguk. Jayanegara mengerutkan kening karena merasa belum memahami maksud Gajah Mada. Pimpinan pasukan Bayangkara itu menyempatkan mendongok ke angkasa melihat ribuan ekor burung beranjangan terbang berarakan entah dengan tujuan kemana. Di belahan langit yang lain seekor burung elang terlihat dimusuhi oleh seekor burung lain yang lebih kecil. Burung lebih kecil itu tentu marah besar kepada burung elang yang mencuri telur atau bahkan memangsa anaknya. "Hafalkan apa yang aku sampaikan itu dan katakan pada Lembang Laut manakala telah sampai di Angawiyat. Dari perempatan jalan ini, aku akan mengambil arah lain. Kemana Lembang Laut menyusul adalah dari bagaimana otaknya bisa menemukan jawaban dari kalimat sandi itu," ucap Gajah Mada. Bayangkara Jayabaya manggut-manggut. "Kamu, Panjang Sumprit, dan Lembu Pulung, lanjutkan perjalananmu sekarang juga. Sementara perjalananku berikutnya hanya akan ditemani Kartiko Sinumping," lanjut Gajah Mada lagi.
Tanpa harus banyak diulas lagi, Bayangkara Jayabaya segera bertindak menerjemahkan perintah itu dengan tangkas. Semua berangkat. Kartiko Sinumping tinggal. Bayangkara Jayabaya berteriak,